pembukaan atau pengembangan semacam ini dalam catatan ya, itu belum ada satupun catatan keberhasilan. Pak Mentan sepertinya desain food estate di Kalimantan Tengah di 2 kabupaten yang dikembangkan sekarang ini sepertinya agak beda. Mudah-mudahan ya Pak Jokowi di periode kedua ini, beliau berpikirnya untuk Indonesia 5 tahun, 10 tahun, 50 tahun ke depan. Jangan biarkan lahan kosong yang tidak produktif, terutama di luar Jawa itu betul-betul nganggur dan tidak dimanfaatkan. Ketika Jokowi memperbaiki kegagalan Soeharto dan SBY, Food estate lumbung pangan sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional. sejumlah presiden Indonesia memiliki keinginan atau program yang sama untuk membangun ketahanan pangan nasional. Mulai dari era Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga pemerintah Joko Widodo. Program pengembangan lahan gambut untuk lumbung pangan ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1995 pada masa pemerintahan Presiden kedua Soeharto. Dalam program yang diberi nama lahan gambut 1 juta hektar itu, Presiden Soeharto berencana mengembangkan lahan gambut tersebut hingga 1,4 juta hektar melalui Kepres nomor 82 tahun 1995. Akan tetapi, angan-angan mendapatkan hasil yang melimpah justru mengalami kegagalan karena lahan gambut yang digarap tidak berhasil untuk ditanamkan padi. Sehingga para petani transmigran yang dikirim dari Pulau Jawa pun banyak yang memilih untuk meninggalkan lahan. Menurut keterangan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, kegagalan yang dialami petani pada waktu itu disebabkan oleh kurang optimalnya pendampingan pemerintah kepada para petani, sehingga hasil panen yang diharapkan pun tidak maksimal. Pada saat lahan itu dibuka, masyarakat diberikan hak untuk mengelola, tetapi tidak diberikan pendampingan yang optimum oleh pemerintah, sehingga masyarakat itu bekerja sendirian, tidak didampingi, dan mungkin sekali hasilnya minimum, dilanjutkan lagi 2 kali, masih belum mendapatkan hasil yang baik, ya akhirnya lama-lama nggak tahan, dia ditinggal. Selain Soeharto, kegagalan dalam membangun lumbung pangan juga dialami oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, di mana program food estate tersebut dibuat melalui pembukaan lahan seluas 100.000 hektar di Ketapang, Kalimantan Barat dan 200.000 hektar di Kalimantan Timur. Namun, bukan hasil maksimal yang didapat. Proyek ini justru berujung pada kasus korupsi cetak sawah fiktif. Dalam hal ini, yang menjadi tersangka ialah Direktur Utama PT Sanghyang Seri, Upik Rosalina Wasrin, di mana saat proyek pengadaan lahan sawah, Rosalina menjabat sebagai Ketua Tim Kerja BUMN Peduli. PT Sanghyang Seri sendiri merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pertanian, khususnya dalam penyediaan benih. Melihat kegagalan yang dialami oleh Soeharto dan SBY, sejumlah pihak pun meragukan akan kesuksesan food estate yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintahan Jokowi. Kendati demikian, ada pula pihak yang optimis akan mega proyek tersebut, salah satunya ialah para petani Kapuas. Demi berhasilnya program food estate tersebut, dalam hal ini, pemerintah telah mengirim ratusan alat mesin pertanian guna membantu para petani dalam menggarap lahan yang sebelumnya telah siap digunakan. Dengan begitu, para petani tidak lagi menggunakan cara lama secara manual, tetapi lebih ke arah mekanisasi yang modern. Food estate lumbung pangan sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional. Bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri. Bukan lagi menggunakan cara-cara manual, tetapi teknologi modern dan pemanfaatan kecanggihan digital. Dengan adanya pendekatan khusus dan perhatian lebih kepada para petani, program yang sebelumnya mengalami kegagalan di 2 kepemimpinan ini diharapkan dapat berjalan sesuai harapan. Di mana program ini merupakan salah satu proyek strategis pemerintah dalam hal ketahanan pangan nasional. Mudah-mudahan beliau konsisten untuk bisa menjalankan itu.